Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Elin Falla 27. Kali ini kita akan belajar bersama Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Syafira Wibisana, siswa SMA Negeri 6 Palembang dari kelas 12 MIPA 5, absen 36. Di sini, mari kita belajar sama-sama tentang hukum Faraday. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Prinsip-prinsip hukum Faraday adalah 1. Induksi elektromagnetik. Jika ada perubahan dalam medan magnet yang melintasi konduktor, akan ada arus listrik yang dihasilkan dalam konduktor tersebut. Dan yang kedua, perubahan flux magnetik. Arus listrik yang diinduksi bergantung pada laju perubahan flux magnetik. Flux magnetik ini dapat diartikan sebagai jumlah medan magnet yang melintasi luas tertentu dalam suatu waktu tertentu. Siap menjelajahi hukum Faraday bersama Syafira? Mari kita mulai. Hukum Faraday 1 menjelaskan bahwa jumlah zat yang dihasilkan pada elektrode sebanding dengan jumlah arus listrik yang dialirkan ke dalam larutan. Ini dia beberapa rumus yang kita gunakan pada hukum Faraday 1. Dan pada hukum Faraday 2 menjelaskan bahwa jika arus listrik dialirkan dalam beberapa sel yang dihubungkan secara seri, maka jumlah massa zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektrode sebanding dengan massa ekuivalen masing-masing zat tersebut. Ini dia rumus-rumus yang kita perlukan pada hukum Faraday 2, teman-teman. Dan untuk contoh-contoh hukum Faraday adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada generator listrik. Mengapa? Karena prinsip kerja generator listrik adalah menghasilkan arus listrik melalui induksi elektromagnetik. Dan yang kedua adalah transformator. Itu dikarenakan cara kerja transformator berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Selanjutnya ada mikrofon. Suara yang diubah menjadi getaran mekanik akan mengubah flux magnetik dalam kumparan yang terdapat di dalamnya. Perubahan flux magnetik tersebut kemudian menginduksi arus listrik yang mewakili sinyal suara. Dan contoh terakhir ada elektrolisis. Hukum Faraday digunakan untuk menghubungkan jumlah bahan yang terurai atau terbentuk dengan jumlah arus listrik yang lewat selama elektrolisis. Inilah daftar website yang Vira gunakan dalam mencari materi tentang hukum Faraday yang telah kita pelajari kali ini. Karena kita tadi sudah membahas materi tentang hukum Faraday, sekarang, ayo kita berlatih bersama dengan cara mengerjakan soal-soal berikut ini. Pada soal nomor 1 diketahui berat endapan dari perak adalah 5,4 gram, AR dari perak 108, dan AR dari tembaga 63,5. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan hukum Faraday yang kedua, di mana rumusnya ialah berat endapan tembaga berbanding dengan berat endapan perak sama dengan berat kivalen tembaga berbanding dengan berat kivalen dari perak. Untuk berat kivalennya, kita akan mencari dengan rumus AR berbanding N. Ketahui pada soal, AR dari tembaga adalah 63,5 dan N dari tembaga adalah 2. Serta AR dari perak adalah 108 dan N dari perak adalah 1. Kita tinggal memasukkan angka-angka yang telah kita dapatkan tadi, lalu kita kalikan.
Dan hasil akhir yang kita dapatkan adalah 1,588 gram. Lanjut pada soal nomor 2, diketahui pada soal bahwa kuat arus sama dengan 10 ampere. Lalu, waktu sama dengan 386 second. Dan AR dari magnesium sama dengan 24. Dan yang harus kita cari sekarang adalah berat zat endapan yang terjadi. Dan untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan hukum Faraday pertama, yang dimana rumusnya adalah berat zat endapan yang terjadi sama dengan kuat arus dikali berat ekivalen dikali waktu dibagi 96.500. Di sini kita cari dulu berat ekivalennya. Sudah diketahui pada soal AR dari magnesium adalah 24 dan N-nya adalah 2, maka kita tinggal memasukkannya saja, lalu dikali, lalu hasilnya dibagi dengan 96.500 dan kita mendapatkan hasilnya 0,48 gram. Pada soal nomor 3 diketahui bahwa kuat arusnya 1,93 ampere, lalu AR dari tembaga adalah 64 dan berat zat endapan yang terjadi adalah 0,64 gram. Dan yang harus kita cari adalah waktunya. Di sini kita bisa menggunakan rumus hukum Faraday 1, yang dimana rumusnya adalah berat zat endapan sama dengan berat ekivalen zat dikali kuat arus dikali waktu per 96.500. Kita cari berat ekivalen zat terlebih dahulu, lalu dapatlah 32. Setelah itu kita masukkan dan kita tinggal mencari waktunya saja. Lalu, hasil akhir yang kita dapatkan adalah 1000 detik. Diketahui bahwa berat dari perak adalah 0,54 gram dan AR dari nikel adalah 59. Yang harus kita cari sekarang adalah berat dari nikel. Di sini kita bisa menggunakan hukum Faraday yang kedua, yang dimana rumusnya adalah berat nikel berbanding dengan berat perak sama dengan berat ekivalen nikel berbanding dengan berat ekivalen perak. Di sini kita mencari berat ekivalennya masing-masing terlebih dahulu. Lalu, jika sudah dapat, kita tinggal memasukkannya dan tinggal menghitungnya. Dan hasil akhir yang kita dapatkan adalah 0,1475 gram. Nah semuanya, dan berakhirnya soal nomor 4 yang telah kita kerjakan tadi, maka berakhir juga pembelajaran kita tentang hukum Faraday kali ini. Semoga PPT yang telah ditampilkan dan beberapa contoh soal yang telah kita kerjakan bersama-sama tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya Syafira Wibisana, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.